I mean camaraderie. Said you're not in my time zone, but you wanna be. Where art thou? Why not upon me? See it in my mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Afrin Fatah Tidore sebagai perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil yang telah kami jawab, yaitu tentang menganalisis variabel acak dalam masalah nyata. Sebelum kita menjawab soal, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan distribusi binomial beserta dengan rumusnya. Distribusi binomial adalah distribusi statistik yang merangkum probabilitas suatu nilai yang akan mengambil salah satu dari dua nilai independen berdasarkan serangkaian parameter atau asumsi tertentu. Di mana rumusnya adalah fx sama dengan b dalam kurung x, n, p sama dengan c dalam kurung n, x dikali dengan px dikali dengan qn dikurang dengan x, di mana c sama dengan koefisien binomial, x adalah banyaknya kejadian yang diharapkan dengan x sama dengan 0,1, 2 dan seterusnya, p adalah peluang kejadian yang diharapkan, dan q adalah peluang kejadian yang tidak diharapkan. Langsung saja masuk dalam masalah kontekstual. Dalam suatu ujian, peluang seorang siswa menjawab benar satu soal pilihan ganda adalah 0,25. Ujian terdiri atas 4 soal. Di sini kita diharapkan untuk menentukan yang pertama, variabel acak yang tepat. 2. Tentukan nilai maksimum dan minimum variabel acak tersebut. 3. Jelaskan mengapa situasi ini termasuk percobaan binomial. Sebelum menjawab soal, kita harus mengetahui dulu N, P, Q, dan X. N jumlah soal, P peluang benar 0,25, Q peluang salah 0,75, dan X banyaknya soal yang dijawab benar 0, 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya untuk menghitung tiap nilai variabel acak. Nomor 1, untuk X sama dengan 0 atau tidak ada yang benar, F0 sama dengan C 4,0 kali 0,25 pangkat 0 dikali 0,75 pangkat 4 sama dengan 1 kali 1 kali 0,3164 sama dengan 0,3164. Nomor 2, untuk X sama dengan 1 atau satu soal yang benar, F1 sama dengan C 4,1 dikali 0,25 pangkat 1 dikali 0,75 pangkat 3 sama dengan 4 kali 0,25 dikali 0,4218 sama dengan 0,4219. Nomor 3, untuk X sama dengan 2 atau 2 soal benar, F2 sama dengan C 4,2 dikali 0,25 pangkat 2 dikali 0,75 pangkat 2 sama dengan 6 kali 0,0625 dikali 0,5625 sama dengan 0,2109. Nomor 4, untuk X sama dengan 3 atau 3 soal benar, F3 sama dengan C 4,3 dikali 0,25 pangkat 3 dikali 0,75 pangkat 1 sama dengan 4 kali 0,0156 dikali 0,75 sama dengan 0,0469. Nomor 5, untuk X sama dengan 4 semua soal benar, F4 sama dengan C 4,4 dikali 0,25 pangkat 4 dikali 0,75 pangkat 1 sama dengan 1 dikali 0,0039 kali 1 sama dengan 0,0039. Selanjutnya kita akan menjawab dari soal nomor 2, yaitu menentukan nilai maksimum dan juga minimum variabel acak, di mana nilai minimumnya adalah 0, yang artinya adalah dari 4 soal yang dikerjakan tidak ada satupun jawaban yang benar. Dan nilai maksimumnya adalah 4, artinya dari 4 soal yang dikerjakan semua jawabannya adalah benar. Untuk soal yang ketiga adalah jelaskan mengapa situasi ini termasuk percobaan binomial. Nah, untuk jawabannya adalah yang pertama, percobaan dilakukan berulang kali, yang artinya dalam kasus ini terdapat 4 kali percobaan yang identik, yaitu menjawab 4 butir soal pilihan ganda. Yang kedua, hanya memiliki 2 kemungkinan hasil. Setiap soal hanya memiliki 2 kemungkinan hasil akhir, benar ataupun salah. Tidak ada hasil di luar itu.
Nah, yang ketiga adalah peluang sukses tetap sama. Peluang siswa menjawab benar pada setiap soal adalah tetap, yaitu P sama dengan 0,25. Maka peluang salahnya juga tetap, yaitu Q sama dengan 0,75. Dan yang terakhir, setiap percobaan bersifat independen atau bebas. Jawaban yang benar atau salah pada soal nomor 1 tidak mempengaruhi peluang benar atau salah pada nomor 2, 3, maupun nomor 4. Untuk yang terakhir, refleksi tentang bagaimana konsep variabel acak membantu memodelkan situasi ini. Pertama, menyederhanakan data. Yang kedua, prediksi peluang. Dan yang terakhir adalah analisis statistik. Dan itulah presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come right on me. I mean camaraderie. Said you're not in my time zone, but you wanna